Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan di hari Jumat ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Yang menjadi renungan bagi kita di hari ini tertulis dari 1 Petrus 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus memberikan penguatan, memberikan motivasi kepada setiap orang Kristen yang mengalami hambatan, yang mengalami kesengsaraan oleh karena mereka mengambil keputusan mengikut Yesus. Banyak orang berpikir bahwa mengikut Yesus itu berarti hidup kita akan nyaman, hidup kita tidak akan menderita. Namun sebaliknya, ketika itu justru banyak tantangan dan hambatan yang dialami. Baik itu dari bangsa Romawi maupun dari orang Yahudi sendiri yang membenci Yesus. Sehingga penghambatan bahkan nyawa menjadi taruhan ketika mereka mengikut Kristus. Untuk itulah Rasul Petrus memberi penguatan. Dikatakan tadi, berbahagialah kamu. Ketika kita mendengar kata bahagia, yang kita pahami adalah ketika segala sesuatu menyenangkan hati kita. Pekerjaan berhasil, pendidikan berhasil. Itu mungkin menjadi salah satu tolak ukur bagi kita untuk disebut sebagai berbahagia. Tapi ternyata mengikut Kristus itu bahagianya ada perbedaannya Bapak Ibu. Yaitu ada kalanya kita akan dihambat. Bahkan sering terjadi hingga saat ini. Ketika kita melakukan yang benar, berarti kita mengikut Kristus. Tapi justru banyak tantangan yang kita alami. Ada orang yang cemburu atau iri, bahkan menfitnah kita karena kita melakukan yang benar. Tapi Petrus mengatakan berbahagialah. Kenapa berbahagia? Karena sekalipun kita mengalami tantangan, mengalami pergumulan karena kita memegang kebenaran, upahnya yang akan kita terima. Kita tidak akan lemah karena apa? Roh Kudus ada dalam hati kita, menguatkan kita. Sehingga semakin kita dihambat, semakin kita merambat. Semakin kita dibatasi, semakin kita diberkati. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Demikian juga Yesus menjanjikan ketika dia terangkat ke surga, aku akan mengirimkan roh penolong. Dan roh penolong inilah yang menolong kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan, sedangkan kita melakukan kejahatan, sedangkan kita mencuri, menipu, ada hukuman yang kita terima. Tetapi kalau kita melakukan yang baik, sekalipun kita menderita, buah dari penderitaan itu adalah mahkota kehidupan. Buah daripada kesusahan itu adalah berkat yang luar biasa. Buah daripada penderitaan itu adalah pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Maka untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih baik kita dihambat karena berbuat baik daripada kita dihukum karena kita berbuat jahat. Lebih baik kita menderita karena mengikut jalan Tuhan daripada kita dihukum karena kita mengikut jalan iblis. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, tapi yang lebih berbahagia dia yang bertahan di dalam firman itu, sekalipun kesusahan dan kesulitan menerjang kehidupannya, karena buahnya hidup akan penuh dengan sukacita. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan sabdamu yang semakin menguatkan kami. Benar Bapa, banyak tantangan kami hadapi, namun kami mengimani sebagaimana Tuhan menguatkan para umatmu yang bertaruh nyawa demi iman, demikian juga Tuhan pasti akan menguatkan, bahkan memenangkan pertempuran iman kami.
Dalam Yesus kami percaya, doa kami diterima dan dikabulkan. Amin.